Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Suprihatiningsih, mahasiswa ekstensi kelas 7XB, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Berikut ini merupakan tugas mata kuliah menulis ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian. Materi yang akan saya bawakan adalah tentang sistem perujukan catatan kaki dengan submateri jenis-jenis sistem perujukan. Rujukan. Pengertian rujukan. Dalam karya tulis ilmiah, seringkali kita membutuhkan pendapat orang lain sebagai acuan. Misalnya, dalam hal menggunakan definisi suatu istilah. Beberapa pendapat pakar yang kompeten di bidangnya pantas kita kutip dan dijadikan kutipan. Arti rujukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, keterangan lanjutan mengenai suatu hal. Kedua, bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Acuan, referensi. Dan referensi menurut KBBI adalah sumber acuan, rujukan, petunjuk. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan untuk memberi informasi, untuk mendukung atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan terdiri atas rujukan faktual dan rujukan non-faktual. Dan sumber rujukan adalah tempat materi tersebut ditemukan. Jenis-jenis rujukan. Yang pertama, rujukan faktual. Rujukan faktual adalah kesaksian, statistik, contoh-contoh, dan objek-objek faktual yang kemudian digunakan oleh pemberi informasi atau pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dan tuntutannya. Rujukan faktual digunakan untuk menetapkan tingkat kemungkinan tinggi atau bukti logis, sementara rujukan non-faktual dapat digolongkan sebagai bukti etis atau bukti emosional. Yang kedua, rujukan non-faktual. Rujukan non-faktual adalah cerita, contoh, hipotesis, kutipan-kutipan sastra, analogi, dan sebagainya yang digunakan oleh seseorang untuk menyokong atau memperkuat pernyataan atau tuntutannya. Rujukan non-faktual pada umumnya digunakan untuk memperkuat rujukan faktual, menambah minat pada rujukan faktual, atau membuat rujukan faktual dapat dipercaya, yaitu dengan meningkatkan kejelasannya. Rujukan non-faktual dapat digolongkan sebagai bukti etis atau bukti emosional, sementara rujukan faktual digunakan untuk menetapkan tingkat kemungkinan tinggi atau bukti logis. Dalam sebuah presentasi, rujukan non-faktual dapat membantu para penyimaknya untuk terlibat secara personal. Kutipan. Kutipan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, pungutan, petikan, nukilan, sifat. Yang kedua,
pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan itu sendiri. Menurut pendapat Wasti, kutipan merupakan sebuah pengambilan konsep atau pendapat dari orang lain sebagaimana yang tertulis dalam karya tulisnya. Kutipan di samping dimaksud sebagai penguat atau pendukung bahasan, juga dapat berfungsi sebagai upaya penekanan arti penting dari apa yang dikemukakan oleh penulis yang mengutip hal tersebut. Dari berbagai perspektif di atas dapat disimpulkan kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber sebagai penguat atau pendukung suatu karya tulis. Jadi, kutipan tidak lain adalah bagian dari rujukan atau referensi. Fungsi kutipan. Fungsi kutipan dalam tulisan ilmiah itu antara lain: yang pertama sebagai landasan teori, kedua sebagai penjelas pembahasan, dan yang ketiga merupakan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh penulis lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip. Pertama, penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Kedua, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. 3. Kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. 4. Jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. 5. Penulis mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Penulisan rujukan dalam karya ilmiah. Menulis daftar rujukan harus dilakukan pada penulisan karya ilmiah. Biasanya pada bagian penutup karya ilmiah akan dibuat semacam saran-saran atas masalah yang diangkat dan dibuat secara singkat. Agar penyusunan sebuah karya ilmiah lebih rapi, biasanya karya ilmiah tersebut akan dilengkapi dengan daftar pustaka atau rujukan yang berisi buku-buku atau referensi yang dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan karya ilmiah tersebut. Daftar rujukan. Daftar rujukan berisi daftar buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip langsung maupun tidak langsung. Semua bahan yang dikutip harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Tetapi bahan-bahan yang dibaca namun tidak dikutip maka tidak perlu dicantumkan di dalam daftar rujukan. Daftar rujukan berbeda dengan daftar pustaka. Penulisan nama penulis dari Indonesia tidak dibalik dan cara penulisannya konsisten dengan kutipan di dalam artikel. Sumber-sumber yang dikutip atau menjadi rujukan dapat berasal dari buku, surat kabar, majalah, jurnal, CD-ROM, ensiklopedi, dan website. Beralih ke jenis-jenis sistem perujukan. Yang pertama, catatan kaki, footnote, dan endnote. Penggunaan ide, data, atau rujukan dari pihak lain yang belum dianggap umum harus ditunjukkan sumbernya atau referensinya dengan memberikan catatan kaki, the footnote atau endnote. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Menurut S. Nasution dan M. Thomas, catatan kaki atau footnotes adalah catatan pada kaki halaman. Kegunaannya untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtisar. Footnotes dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks. Seringkali muncul pro dan kontra apakah harus menggunakan footnote atau endnote. Dan berikut ini merupakan beberapa pertimbangan dalam pemilihan footnote atau endnote. Pada footnote, sumber rujukan dituliskan langsung pada halaman yang sama. Sedangkan endnote
dituliskan di halaman akhir, yaitu terpisah, sehingga footnote lebih mudah untuk dibaca. Umumnya endnote jarang dibaca orang karena letaknya di belakang, sedangkan footnote lebih menarik perhatian pembaca. Namun footnote yang berjumlah banyak akan memakan tempat, bahkan mendominasi halaman. Yang kedua, sistem kutipan. Kutipan berarti mengutip pendapat pakar, ucapan tokoh, pengamat, narasumber, kitab suci, kata mutiara, puisi, syair lagu, atau hasil penelitian yang terdapat dalam makalah, skripsi, tesis, majalah, jurnal, dan buku. Tajuk rencana perlu diperkuat dengan kutipan untuk memperkuat argumen, mempertajam analisis, dan membangun kredibilitas media, menurut A.S. Haris Sumandiria. Sistem kutipan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kutipan langsung. Dalam kutipan langsung, kita tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks yang kita kutip tersebut. Pada umumnya, kutipan harus sama dengan aslinya, baik mengenai susunan katanya, ejaannya, maupun mengenai tanda bacanya, menurut S. Nasution dan M. Thomas. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung yaitu kutipan yang hanya mengambil pokok-pokok pikirannya saja dan ditulis dalam kata-kata atau bahasa sendiri tanpa mengurangi esensinya. Kita sampai pada simpulan. Setelah mendeskripsikan sejumlah pengertian dan pembagian pada materi yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa kutipan adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan memungut, mengambil, atau meminjam pemikiran orang lain berdasarkan kaidah dan tata cara tertentu untuk mendukung dan memperkuat tulisan yang ditulis. Seorang penulis karya ilmiah tidak akan mengutip bila kutipan tersebut tidak memiliki fungsi yang jelas. Berkaitan dengan hal itu, fungsi dari kutipan adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai landasan teori, sebagai penjelas pembahasan, dan juga merupakan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh penulis lain. Cara mengutip bisa dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, dan setiap kutipan harus didasari oleh referensi yang benar dan hendaknya berasal dari sumber asli. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman atau footnote dan di bagian akhir atau belakang itu endnote. Referensi adalah data semua sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka. Terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.